Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 147. Ayo kita menalar. Nah, ada dua soal yang akan kita bahas di video kali ini ya, Dek. Disimak ya. Oke, sebelum mulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan soal berikut ini. Nomor 1. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan Q anggotanya 1, 3, 2. Selidiki apakah P himpunan bagian Q dan Q himpunan bagian P. Nah, untuk menjawab ada langkah-langkahnya ya, Dek, sesuai yang diterangkan di buku. Langkah pertama, kita selidiki dulu apakah semua anggota P ada pada anggota Q. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Ini 1 itu kan anggotanya P ini. Nah, dan ternyata 1 juga anggotanya Q. Nih, ya, jelas. Kemudian 2 kan anggotanya P, ya. Dan ternyata 2 juga anggotanya Q. Ini dia. Oke, terus 3 anggotanya P ini ya, dan ternyata 3 juga anggotanya Q. Nah, di sini Kak Sari menuliskannya disingkat-singkat ya, dan ternyatanya kalian menuliskannya yang lengkap. Nah, karena semua anggota P ada pada anggota Q, maka benar P adalah himpunan bagian dari Q. Menuliskannya seperti ini. Nah, ini dia. Karena semua anggota himpunan P ada di himpunan Q, maka P himpunan bagian dari Q. Oke, sudah ya. Sekarang langkah kedua, kita cek juga apakah semua anggotanya Q itu juga anggotanya P. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Di sini sudah Kak Sari catatkan. Ini dia. Cara menyelidiki apakah Q himpunan bagian dari P. Nah, ini 1 elemen dari Q dan ternyata 1 juga elemen dari P. 2 elemen dari Q dan ternyata 2 juga elemen dari P. 3 elemen dari Q dan ternyata 3 juga elemen dari P. Ini ya. 1 di Q ada, di P juga ada. 2 punyanya Q. Nah, ternyata 2 juga punyanya P. 3 ada di Q, 3 juga ada di P. Nah, kesimpulannya seperti ini. Karena semua anggota himpunan Q ada di himpunan P, maka Q himpunan bagian dari P. Oke, jadi sudah terjawab ya. Kita sudah menyelidiki dan ternyata kesimpulannya benar ya. P himpunan bagian dari Q dan Q himpunan bagian dari P. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, anggap aja Kak Sari ini temanmu ya. Yang A, jika dua himpunan ekuivalen, apakah kedua himpunan itu pasti sama? Yang B, jika dua himpunan sama, apakah kedua himpunan itu pasti ekuivalen? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu sama itu maksudnya apa, ekuivalen itu maksudnya apa. Nah, tanpa membuang waktu Kak Sari langsung jawab aja ya. Yang A dulu. Gini maksudnya, Dek. Dua himpunan yang ekuivalen itu belum tentu sama. Nah, alasannya apa? Alasannya ini dia. Nih ya, dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Karena syarat dua himpunan ekuivalen hanyalah kardinalitasnya harus sama, meskipun anggota himpunannya berbeda. Maksudnya kardinalitas itu apa? Banyak anggotanya. Banyak anggotanya yang harus sama. Kalau banyak anggotanya sama, berarti dia ekuivalen. Contohnya ini. Ini. Himpunan M, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan N, anggotanya P, Q, R, S, T. Nah, anggotanya M ada berapa? Ada 5. Anggotanya N juga ada 5. Berarti kan sama. Anggotanya sama-sama 5. Karena anggotanya sama-sama 5, maka ini. Nah, sudah Kak Sari catat, karena anggotanya M itu sama dengan anggotanya N, yaitu sama-sama 5, maka himpunan M dan N ekuivalen. Ekuivalen itu artinya banyak anggotanya sama, ya. Ini 5, di sini juga 5. Tetapi apakah M dan N ini himpunan yang sama? Tidak. Kenapa? Karena anggotanya berbeda.
M punya angka 1, N nggak punya, ya kan? M punya angka 2, di N nggak ada, dan seterusnya tuh. Kalau ada salah satu aja yang berbeda, berarti itu himpunannya tidak sama. Nah, kalau kasus yang seperti ini hanya ekuivalen. Jadi jelas ya, kesimpulan untuk yang A, dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Nah, sekarang jika dua himpunan sama, apakah kedua himpunan itu pasti ekuivalen? Iya, betul sekali. Alasannya begini. Kak Sari kasih contoh malahan supaya lebih jelas ya. Ini dia. Dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Contohnya gini, ada himpunan K, anggotanya A, B, C, D, dan himpunan L, anggotanya A, C, B, D. Oke. Nah, di sini terlihat semua anggota himpunan L terdapat pada himpunan K. Benar kan? A ada di dua-duanya, B juga ada, C, K punya, L juga punya, D juga begitu ya. Nah, terus dicek juga ternyata banyaknya anggota K, ada 4 ya, itu sama dengan banyaknya anggota L, juga 4. Nah, jadi dapat disimpulkan K itu, himpunan K sama dengan himpunan L. Nah, simbol sama itu sama dengan gini ya. Dan K ekuivalen dengan L. Jadi kesimpulannya, dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Oke, cukup jelas ya Dek ya. Jadi gitu. Kalau mau dipakai bahasa kita gini. Sama itu artinya kembar. Oke. Kalau ekuivalen itu hanya mirip. Ya kan? Nah, kebanyakan anak kembar itu mirip. Tetapi anak yang mirip belum tentu kembar. Nah, mudah-mudahan nggak malah bingung ini kalau Kak Sari bikin permisalan seperti itu. Intinya gitu ya Dek ya. Semua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Tetapi himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Oke? Kalau ada yang belum paham, belum dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau yang sudah gabung di grup, kita bisa lanjut diskusinya di grup ya. Untuk yang belum gabung silahkan, caranya ketik nama _7, kirim ke 081456109870. Nah, terakhir untuk kalian yang belum subscribe videonya Kak Sari ini, boleh di subscribe, di share juga ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, Kak Sari undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.